Halo Karen, halo, kakak sehat. Guys, kalian ramein yang ini dong. Biar aku bisa mempertimbangkan kira-kira kontennya kapan ya. Ini aku kasih cuplikan dulu ya. Sedikit aja. Aduh. Nih ya. Anjay. nanti nanti kalian baru lihat kalau kalian meramaikan pesan baru aku. Sorry ya yang mau jatuhin aku tidak akan kalah dengan omongan kalian. Aku akan comeback stronger. Ker, apa? Mau kemana? Aku mau ke tema. Kalian tahu tema Indonesia nggak? Aku udah tap layar. Bukan ini posan di Instagram aku. Kasih paham, Ker. Betul. Nanti malam aku seperti biasa live game ya. Nanti kalian stay tune aja. Tapi aku nggak tahu jam berapa sih. Kayaknya harusnya jam ya biar kayak biasa lah. Makin gemuk. Mana ada makin gemuk tuh? Aku justru kurusan dari yang kemarin. Kemarin aku sempet 60 kilo anjir. Sekarang udah kurusan. Aku udah 50-an. Tinggal turunin lagi ke 49. Dari dulu juga kayak kota itu game roll. Oh, nggak tahu. Aku kalau main soalnya di ini guys, di apa namanya? Di iPad. Kalau game-game PC aku nggak ada karena aku nggak punya PC. TB sekarang 50-an, belum nimbang lagi sih. Kemarin nggak jadi. Spill tatonya. Makanya lihat posan di Instagram aku yang baru. Main Roblox lah. Iya, aku trauma main Roblox. Ci, top yang dipakai dibeli di mana? Ini girl bucket. Oh, balik lagi ke drift donat. Baru donat belum bikin 8. TB aku 156. Aku pendek. Guys, ramein konten aku. Cepat. Kalau enggak aku lama loh postnya loh. Post tentang ngedrifting loh. Yang ini yang baru aku post. Yang baru aku post di Igoy. Oh, di IG kirain di TikTok bukan ngedrift sendiri ya dong. Aku masih videonya. Video apa tuh kalau boleh tahu? So, OOTD aku ini buat nge-live aja tadi ini begini sama Rock. Habis itu nanti aku tinggal ganti kaos kayak bukan crop banget sih. Kayak kaos terus ke gereja sama ke tema dulu. Pagi teman-teman. Sayang. Masih di desert nggak? Masih dong, masa enggak? Cuma sepi banget. Aku udah nge-live seminggu cuma 250. Oh my god, pusing deh kepala, mau meledak. Kapan pre-love lagi? Aku masih banyak sih barang-barang pre-love. Kalian stay tune ya. Soalnya dari kemarin tuh aku sibuk banget. Minggu depan aku juga sibuk. Aku Senin sama Rabu tuh aku ke klinik
satu klinik badan, klinik muka. Terus satunya lagi aku ngapain ya? Aku ada ke kantor GH-nya, GH Esport buat konten. Terus ada ke kantornya BBK. BBK tahu kan kalian, bocah-bocah kosong. Terus ke kantor Miliara, punya manajer aku, konten podcast. Terus apa lagi ya? Udah sih itu doang. Cuma harusnya aku bisa senggangin untuk live pre-love nanti ya, coba aku atur dulu. Kapan sibuk banget. Makanya kalian yang menjatuhkan aku tetaplah menjatuhkan aku. Aku tidak akan goyah. Anjay. Justru kalian makin menjatuhkan aku, nama aku makin naik. Jadi makasih ya. Mana waktu itu ada yang kayak di forum gitu, aku lihat di tele katanya ada yang bilang gue HIV. Makan tai lu, HIV. Kalau misalnya gue HIV, gue nggak mungkin berkeliaran, bodoh. Kayak otaknya tuh nggak dipakai anjir. Aneh cowok orang-orang. Terus kayak aku tuh dari kayak pas aku udah umur 17, aku tuh selalu rutin untuk check up semuanya, kayak medical check up, terus kayak pap smear kayak gitu-gitu, karena kan penting kan. Kayak kalau cewek kan udah udah datang bulan, jadi harus dicek gitu. Mama aku selalu bilang, manajer aku selalu bilang, jadi ada kayak bukti-buktinya. Terus kalau misalnya yang kayak bilang fitnah gue HIV, kayak otaknya nggak ada anjir. Kayak gila cowok. PA. Aku kelahiran 2005. Gak usah dibahas, aku tidak membahas, aku hanya meluruskan. Karen, halo. Nggak sekalian kamu tulis ketika mau kabur dihadang orang, ternyata di depan ada got, aku kecebur, nyemplung, kepala di bawah, kaki di atas. Makanya aku bingung itu nyariin ngepop yang kemarin ngecek itu belum ada jawabannya yang soal konten-konten ya. Rumah konten kamu itu loh yang buat podcast. Si Ripon belum tap. Mungkin dia mau bayar pas kerja itu kali ya, yang bocah-bocah kosong. Firasatku sih duitnya dipakai dulu. Pusing banget, ngantuk. Aku ulang tahun, mau makan jam 1 siang. Matt teman. Kalian mau dikasih tahu apa guys? Malam aku open mabar ya. Kalian nanti, aku hari ini senggang. Besok aku nggak ada apa-apa, jadi aku bisa live sampai subuh. Aku live game, jadi nanti aku live Roblox, Mole, PUBG. Yuk yang satu pikiran ngumpul. Satu pikiran apa anjir? Miss Romi, halo. Ini Anya. Aku juga Anya. Pola berarti yang mantan Matt itu Hitomi. Hitomi itu siapa ya? Nggak tahu aku Hitomi. TB aku 156. Nice bicep. Yang mana ini? Aku belum nge-gym lagi. Mana ada bicep-bicepnya? Udah ada konten. Iya, nanti ada konten aku drift. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya, isinya kamu semua. Sembilan nyawa, mau samamu saja.
Kok gimana ya POV-nya tuh kayak kurang gitu anjir. Aku bingung deh. Menurut kalian mending di sini atau kalau di atas muka aku nggak kelihatan aja. Coba bentar ya. Gue gak pernah bikin konten segoblok ini anjir. Kalian mau lihat nggak? Nanti aku post. Isinya kamu semua. Bentar ya. Isinya kamu semua. Manusia bukan nabi boy, tidak luput dari salah dan dosa. Benar, setuju. Namanya manusia, tidak usah menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Semua manusia pasti punya salah. Jangan memperibetkan urusan orang lah. Urusan kalian memang sudah beres. Jangan sirik-sirik, nanti rezekinya diambil orang loh. Tato di punggung sakit nggak? Nggak terlalu, lebih sakit di bawah, di ribs ini. Itu sakit. Pindah part ya? Tersangkanya sudah ada. Itu kamu nggak bisa menjarain orang kan? Halo Kak Karen, halo. Pasti belum mandi, udah belum ya? Wah, deg-degan banget. Gue mau nato aja. Apa benar kalau kita menjaga orang pasangan akan dijaga sama beruang? Kalau saya sultan, saya akan mencari seperti ini. Iya, kamu memang mencari seperti aku, tapi cewek kamu pasti banyak. Ini enak banget namanya. Ini apa ya? Lagi di Bali, aku dari Jakarta. Ini boneka, itu boneka kelinci. Satu lagi apa Teddy Lulu. Kamu pakai softline nih, aku pakai softline. Terus tato aku 2000 pas zaman Covid. Pas aku habis lulus, gak lama 5 bulanan aku tato. Tapi tato pertama di kaki. Di kaki aku gambar teratai Buddha. Bagus soalnya.
Kalian mau lihat nggak pot aku seberapa banyak? Ini udah penuh. Ini masih penuh. Ini mau mati. Ini. Baca tulisan. Yang paling best apa? Yang paling best apa? Setelah video kakak tersebar, apakah Karen, apakah keren? Apa sih? Apakah Karen dan endorse? Maksudnya apakah ada masuk endorse? Ada kok banyak. Jelly Drink, and Pure. Aku podcast, aku diundang sana sini, aku endorse Kingsman makan. Tenang, aku kan tidak menutup rezeki orang. Karena yang menjatuhkan aku kan orang lain, bukan diri aku sendiri. Jadi rezeki aku pasti naik. Amin. Bagi donci, bagi apa? Dulu tuh aku punya pot banyak banget. Dulu kalau kalian ngikutin aku, kalian tahu aku pernah jualan vape. Pre-love vape. Rekomen, aku sih tetap iced tea ya, iced tea foam. Dih ngeborong vape. Buset banyak banget. Iya, sumpah dulu tuh nggak 1 2 3 4 5 6. Dulu bukan 6. Kalau ini kan sekarang 6. Dulu aku bisa ada 10 beda-beda. Ada pot HW biasanya aku 2 kalau nggak 3, terus Real X. Ada foam. Enggak deh, aku nggak ada 7, ada 8 sekarang. Ada foam di situ, foam warna pink. Bukannya ortunya bisnis lakban, enggak. Dulu tuh aku kerja di lakban. Jadi ceritanya dulu itu aku kerja di lakban, aku tuh host. Cuma emang waktu itu aku tuh pokoknya lupa. Akhirnya brandingannya jadi di kursi direktur. Makanya orang-orang pada bilang aku cici lakban karena aku ini disangka orang tuanya itu jualan lakban. Tapi jujur dulu aku gengsi banget, sampai kayak aku malu banget sebenarnya, karena for the first time in my life aku tuh kerja kantoran. Aku nggak pernah kerja kantoran dari dulu. Lalu kayak ya udah deh, mau gimana, lagi nggak ada pemasukan, jadi apapun aku kerjain. Iya, itu kerjaan. Kronologinya ya begitu guys. Gimana apanya sih? Pokoknya kalian kalau pacaran jangan bodoh-bodoh banget dan jangan tolol-tolol banget ya. Halo Korea, salfok mulu sama softline-nya. Aku beli di Malaysia waktu itu. Berasa old money. Iya, padahal aku mah bukan old money anjir. Sekarang beli liquid tekor tuh kayak tekor tuh kayak bangkrut kan. Gue nyimak sambil bokeh anjir. Kalian jangan blunder lagi ya, enggak kok. Maaf ya aku sudah mengecewakan kalian. Intinya kalau mau ngapain aja, iya jangan didokumentasiin benar. Cindo Tulun tuh apa sih? Mana janjinya? Selimut nggak ada gambar. Ini kayak pink gitu. Aku suka pink. BTW aku bentar lagi ulang tahun, 29 Oktober. Mental kamu kuat banget Care dengan usia yang cukup muda. Benar. Banyak kok yang bilang sampai kayak mereka pada bilang kayak gini, gue kalau jadi lu, gue akan menghilang dari sosmed bertahun-tahun. Gue akan trauma main sosmed katanya. Terus aku bilang kalau gue mah memanfaatkan apa yang ada.
Maksudnya bukan memanfaatkan dalam arti negatif, kayak positifnya adalah dimana insight aku naik, jadi kerjaan akan lancar terus. Karena dari dulu aku itu udah sempet aku dari umur 15 tahun lah udah kayak dilatih mentalnya sama teman-teman sekolah, sama orang-orang yang nggak kenal. Kayak ya udah gitu loh, kayak ya udahlah. Aku tuh anehnya adalah aku itu tipe orang kalau misalnya putus cinta baru kelihatan kayak depresi, kayak ada masalah hidup yang berat, tapi giliran masalah yang kayak ibaratnya bagi aku kecil, yang harusnya orang-orang tuh stres dengan masalah yang kayak kemarin aku tuh kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya aku putus cinta, aku bisa kayak kelihatan banget kayak punya masalah hidup yang gede gitu, padahal cuma cinta. Tapi setelah aku nonton podcast, katanya itu kenapa bisa kayak gitu karena kamu itu punya trauma masa lalu, entah itu dari orang tua atau gimana, yang nggak bisa disembuhin, yang belum disembuhin. Jadi kamu terlalu ngemis-ngemis ke lelaki, ke cinta gitu, katanya gitu. Ada Karen, halo, HBD kak, masih lama. Semangat kak, semua orang pernah ngelakuin kesalahan, benar-benar. Semangat kakak, jangan terlalu percaya sama orang zaman sekarang, benar-benar. Dulu jadi ceritanya itu, aku cerita singkat aja ya. Dulu tuh bukan masalah sih. Dulu tuh sempat ada yang nggak suka sama aku karena dulu pas SD aku dibilang salah satu anak yang lumayan populer dulu. Nah, di situ aku tuh lumayan disukai banyak kakak kelas. Kondisinya aku masih kelas 6, yang dimana aku mau lulus ke SMP. Nah pas SMP itu aku pindah sekolah kan. Pindah sekolah, di situ aku diteror. Ibaratnya kayak gue baru masuk sekolah baru nih, terus tiba-tiba ada satu orang cewek ngechatin temen aku, katanya jangan temenan sama Karen, si Karen ini ngerebut pacar orang. Bayangin masih SMP digituin. Kayak terus abis itu mereka akhirnya kan jadi nanya ke aku kan, terus akunya dijauhin waktu itu sempat. Terus aku juga cerita ke papa kayak kenapa ya Karen diginin, padahal Karen nggak pernah jahat sama mereka, aku bilang gitu. Karen juga nggak pernah ngerebut cowok orang, aku bilang gitu kan. Terus kayak papa aku nasehatin, enggak lah, mereka cuma iri dan sirik dan mau menjatuhkan kamu harus doa, kamu jangan pikirin, hidup itu harus dijalanin, kata papaku gitu. Kamu kalau ada apa-apa nggak apa-apa nangis, tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering kamu kayak wanita yang lemah. Kalau tapi kamu nangis itu ibarat kayak kamu meluapkan emosi kamu, perasaan kamu, tapi jangan lama-lama sedihnya, karena kamu wanita yang harus bisa kuat berdikari di kaki kamu sendiri, katanya gitu. Akhirnya nggak lama aku langsung nanya kan ke orang yang nyebarin gosip itu. Terus aku bilang gini, kenapa lu? Maksudnya gue nggak pernah, dulu kan masih bocah lah ya, aku ngomongnya aku kamu, cuma ini lebih nggak informal aja ngomongnya. Aku nanya ke dia, kenapa sih lu kayak gini? Gue nggak pernah ngapa-ngapain lo. Terus abis itu aku kirim SS-an yang dia ngechat temen aku. Akhirnya dia cerita kayak, lu pernah dulu cowok gue tuh sebenarnya sama gue, tapi dia ngechat lu. Terus aku bilang, gue nggak tahu kenapa gue ladenin, karena waktu itu dia nanya tentang sekolah, jadi gue ladenin, dan gue nggak tahu, dan dia tidak mengakui lu di mana-mana, dan kalian itu backstreet jatuhnya, karena orang-orang sekitar aja nggak tahu, bahkan teman-teman aku pun nggak tahu yang dulu pas sama SD kan. Terus akhirnya si dia kayak, oh iya ya, sorry ya, kayak gitu. Tapi kondisinya aku tuh udah pisah sama circle teman aku yang SMP, karena mereka percayanya tuh kalau aku ngerebut cowok orang, aku toxic, bla 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 kayak gitu. Tapi aku sampai difitnah kalau misalnya aku ngerebut cowok orang, padahal kayak gila, gue masih umur segitu, gue nggak dibolehin pacaran, nggak bener-bener kayak nggak dibolehin apa-apa gitu loh, kayak pacaran nggak boleh, jalan berdua sama cowok nggak boleh kayak gitu. Terus akhirnya nggak lama aku
circle ya udah putus yang SMP, yang dia kan ngomongin kayak ngerebut orang bla bla bla. Terus aku kayak klarifikasi kayak aku tuh masih aku bahkan nggak akan mau ngerebut cowok orang. Aku nggak tahu kalau kamu pacaran, aku bilang gitu. Pentingnya buat aku untuk ngerebut pacaran kamu tuh apa? Maksudnya kayak fair-fairan aja anjir. Maksudnya dia aja nggak cakep gitu loh cowoknya, ngapain gue suka sama dia? Kayak cowok-cowok di luar sana masih lebih banyak ganteng daripada cowok dia gitu loh. Kayak lu nggak usah lah kayak gitu kayak anak kecil. Ya emang masih anak kecil sih, lu kan masih SMP kan ya. Terus akhirnya yaudah deh, selesai kayak gitu. Terus ada drama lagi, dulu aku sempat dibully satu kelas karena aku tuh dulu zaman SMP tuh aku sibuk banget. Aku tuh kayak aku SMP SD tuh penuh banyak drama, makanya aku kayak kalau disuruh ngulang lagi kayak nggak mau. Tapi sebenarnya seru, ada duka, ada suka duka lah kayak gitu. Terus pas SMP aku dibully satu kelas. Aku waktu itu sampai dimana aku tuh lagi pelajaran BK, aku ingat banget pelajaran BK. Aku tuh bener-bener nggak ada kelompok, aku jadi diam ngeliatin mereka main kayak gitu. Terus akhirnya aku kayak ke toilet, aku nangis kan, soalnya aku sedih banget. Maksudnya masa sih sampai segitunya gitu. Kayak aku digosipin kayak aneh-aneh lah. Terus kayak dulu tuh aku SMP aktif banget dari kayak aku OSIS nggak ya? Aku lupa. Kayak OSIS pas SMA apa SMP gitu aku. Terus aku kayak ikut banyak kegiatan lah kayak panitia, ngisi acara, stage crew, ngedance, basket, gitar, nyanyi, pelayanan, semuanya aku ambil, aku cobain semuanya. Karena kan namanya masih SMP, aku explore banyak kan. Karena aku nggak mau membuang waktu aku dengan sia-sia. Jadi aku harus kasih ilmu-ilmu yang baru-baru gitu kan. Terus nggak lama akhirnya aku tuh digosipin katanya so sibuk banget sih. Pokoknya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya apa lagi ya? Satu lagi kayak ada aku digosipin parah banget, aku lupa tapi apa. Terus sama dulu pas zaman SD, aku kan lumayan udah ada followers kan. Aku main tuh dari 2014 di Igoy. Aku mulai start itu 2014-2015 lah aku main Igoy. Aku udah dapet endorse, tapi dulu tuh endorse-nya kecil yang dimana kayak aku dapet fee-nya paling cuma 5.000, paling gede waktu itu 50.000, sama dapat barang gratis, udah itu dong. Terus aku dibilang sama teman-teman SD aku, dia kayaknya beli followers deh, dia kayak gini deh. Terus aku kayak ya ampun, emang penting ya buat kalian kayak harus kayak gitu loh. Terus akhirnya SD SMP lewat kan semuanya. Tapi dulu tuh bener complicated banget, dari aku dibully, dari aku dikata-katain, digosipin. Terus ada masalah keluarga waktu itu. Terus abis itu SMA udah lumayan baik-baik, cuma waktu itu sempet ada masalah juga, aku lupa. Waktu itu aku ngedown banget sampai dimana aku harus nangis di toilet lagi. Aku tipe orang yang kalau nangis itu nggak bisa kalau misalnya kelihatan orang, jadi aku harus di depan orang tuh kelihatan baik-baik aja, dan aku orang yang seneng, happy kayak gitu. Terus akhirnya nggak lama udah lewat semua. Makanya kenapa aku bisa kuat mentalnya sampai sekarang, karena bagi aku kalau kalian ngehujat aku, komen-komen negatif, bagi aku udah kecil, bagi aku kayak udah kayak gitu loh. Jadi aku nggak terlalu pusingin itu. Makanya kenapa aku nggak terlalu pusingin, nggak terlalu mentalnya kena. Tapi jujur aku dari putus cinta, aku diancam, aku di A B C D E, dari banyaknya masalah aku sempat ke psikiater. Aku emang minum obat buat minum obat psikiater gitu. Di situ masih ada rekam medisnya juga kan. Terus sempat sakit juga waktu itu karena adalah orang yang jahat kayak ngeginiin aku, jambe-jambe lagi gitulah. Terus ada yang nggak suka sama aku, mungkin digituin. Terus sama aku akhirnya waktu itu stres banget. Kayak kalau misalnya kalian tahu tuh zaman aku off sosmed 2000 tahun-tahun lalu lah, aku pernah off sosmed lama sekali. Sosmed tuh cuma kayak story paling satu